Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, balik lagi di Kebaktian Anak Online bersama saya, Kak Jason. Oh iya Buddha. Dan saya Kak Jonathan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Nah adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami semua pada hari ini untuk mengikuti kebaktian anak online. Tuhan tolong berkati kebaktian pada hari ini agar dapat berjalan dengan baik. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu Nabi Nuh dan Istrinya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Selamat siang adik-adik. Kakak berharap adik-adik dalam kondisi baik, sehat, bersama dengan keluarga adik-adik, dan juga diberkati Tuhan. Hari ini kakak akan bercerita tentang Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Yuk kita ambil Alkitabnya. Dari Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Sudah ketemu? Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya adik-adik. Air bah surut. Kejadian 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutupnya
mata air samudra raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah Batra itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu. Tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada Batra itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam Batra itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam Batra. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari Batra. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Ayat 12. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sesudah kering air itu dari atas bumi, kemudian Nuh membuka tutup Batra itu dan melihat-lihat. Nyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Ayat 15. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari Batra itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Serulah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Ayat 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari Batra itu. Ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak masa kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, kita buka ayat hafalannya dari Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Sudah? Adik-adik sudah ketemu? Amsal 13 ayat 13. Ya, kalau sudah kita baca ya. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Sekali lagi, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Yuk, kalau sudah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami pada hari ini boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami, biarlah hati kami dapat mendengar dan telinga kami dapat mendengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Biarlah Allah Roh Kudus juga yang memimpin Tuhan kebaktian sekolah minggu ini. Urapi kakak kami yang akan bercerita, dan biarlah kami juga boleh menjadi murid-murid yang baik, mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan-Mu selama ini dalam hidup kami.
Dalam nama Yesus, kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi ada firman Tuhan dalam bentuk film. Adik-adik lihat dulu ya. Suatu hari, Tuhan Yahweh mendatangi Nuh. Nuh. Oh Tuhan, Aku akan mengakhiri hidup semua makhluk, karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuatnya berpetak-petak, dan engkau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pakat. Setelah banjir, semua makhluk hidup yang bernafas di bumi mati. Kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera. Akhirnya hujan berhenti. Lihat. oh Tuhan, Mereka terus berkembang biak di bumi sampai hari ini. Tuhan membuat perjanjian dengan mereka bahwa Dia tidak akan pernah menghancurkan bumi dengan banjir lagi. Dan pelangi yang terlihat hari ini adalah bukti perjanjian Tuhan dengan manusia. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan melalui film tadi? Iya, di situ diceritakan ada satu keluarga, yaitu keluarga Nuh yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nuh bergaul erat dengan Tuhan, sehingga suatu kali Tuhan melihat bumi ini penuh dengan kejahatan dan dosa, sehingga Dia hendak memusnahkan semua makhluk hidup. Tetapi Tuhan ingat kepada keluarga Nuh. Tuhan berbicara kepada Nuh, Nuh,
buat bahtera. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Dan buat dari kayu grofir. Kemudian buat dipetak-petakan. Dipetak-petak di kotak-kotak adik-adik. Aku akan mengirimkan makhluk hidup. Jadi ada binatang yang tidak haram 7 pasang, binatang yang haram 1 pasang. Nah, Nuh mulai mengerjakan. Dia buat bahtera itu. Nah, berapa lama kira-kira adik-adik? Hampir 100 tahun adik-adik. Nah, selama itu tetangganya lewat, Nuh lagi ngapain? Lagi buat bahtera, buat perahu. Kenapa? Karena Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah. Tetangganya, wah, keluarga Nuh udah gak waras nih. Buat perahu di tengah daratan. Terus besar lagi. Padahal keluarganya cuma berapa orang? Nuh, istrinya, anaknya Sem, Ham, Yafet, dan 3 istri anaknya cuma 8. Tapi buat baterainya besar. Wah, tetangganya ngeledek, Nuh kapan aku membantu ya? Nah, tapi Nuh dengan taat terus membuat sampai bahtera itu selesai. Begitu bahtera itu selesai, Tuhan berfirman, Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Masuklah Nuh dengan binatang-binatang itu ke dalam bahtera. Dengan keluarga Nuh juga masuk ke dalam bahtera. Kemudian Tuhan menurunkan hujan berapa lama? 40 hari, 40 malam. Kemudian membuka mata air. Sehingga semua yang ada di bumi ini, semua makhluk hidup meninggal adik-adik. Yang hidup hanya keluarga Nuh, 8 orang keluarga Nuh di dalam bahtera itu dengan binatang-binatang yang Tuhan kirimkan. Kemudian setelah itu hujan berhenti. Nuh menunggu 150 hari. Dia tunggu lagi, akhirnya dia buka, dikirim burung gagak. Coba Nuh mau mencek apakah udah ada daratan. Tapi burung gagak itu terbang balik lagi ke bahtera. Nuh tunggu lagi. Kemudian dikirim burung merpati. Burung merpati itu balik lagi ke tempat Nuh. Karena apa? Air belum surut. Nuh menunggu lagi 7 hari. Dia kirim lagi burung merpati. Nah, burung merpatinya kali ini bawa daun zaitun. Oh, Nuh mulai mengerti. Sudah ada pohon yang tampak pasti ini. Dia tunggu lagi 7 hari adik-adik. Dia kirim lagi burung merpati. Dan burung merpati itu tidak kembali lagi. Karena sudah kering daratannya. Dan bahtera Nuh pun tersangkut atau sampai ke Bukit Ararat. Adik-adik, Nuh keluar dari bahtera itu, dia melihat hanya keluarga dia yang hidup adik-adik. Aduh, dia merasa bersyukur sekali. Lalu dia mempersembahkan korban. Ucapan syukur Nuh kepada Tuhan adik-adik. Nah, Tuhan mencium bau persembahan itu, rasa syukur Nuh itu. Tuhan berfirman, dia tidak akan membunuh makhluk hidup lagi melalui air bah. Lalu dia taruh perjanjiannya dalam bentuk pelangi. Nah, pelangi itu adalah busur Tuhan. Nah, jadi kalau adik-adik hari hujan lihat pelangi, itu tandanya mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak akan menghukum kita lagi dengan air bah. Apa yang kita bisa pelajari dari keluarga Nuh ini? 1, dia taat adik-adik. Hampir 100 tahun loh dia buat bahtera itu, tapi dia taat kepada Tuhan. 2, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Kakak berharap adik-adik juga tiap hari berdoa, tiap hari baca firman Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti ingat orang yang mengasihi dia. Orang berdosa aja dia sayang, apalagi adik-adik yang mau dengar firman Tuhan, yang mau hidup bergaul kepada Tuhan. Tuhan akan menjaga anak-anak yang mengasihi dia. Ya adik-adik, jadi pelajaran hari ini, kakak ini berharap adik-adik bisa taat, bisa setia, bisa rajin, dan bergaul dekat dengan Tuhan.
Taat itu bukan cuma nama Tuhan, sama orang tua juga. Ya, kalau misalnya orang tua, kamu main game terus, belajar. Taat, belajar. Karena itu berkenan kepada Tuhan. Nah, ceritanya selesai sampai di sini. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan firman kepada kami. Bahwa kami, anak-anak-Mu, harus belajar taat dan belajar untuk setia dan mengasihi Engkau. Tuhan, biarlah firman ini boleh hidup dalam kehidupan kami, boleh kami lakukan setiap hari Tuhan. Biarlah kami juga belajar untuk mengenal Engkau lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur kami naikkan padamu. Dalam nama Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Yuk kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Publi Persembahan. Yuk adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Tuhan, sekarang kami datang untuk memberikan sedikit dari persembahan kami. Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup kebaktian kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan sebuah lagu. Hari ini ku rasa bahagia. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami hari ini. Tuhan, tolong berkati kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Amen.
selesai. Ingat adik-adik, jangan lupa untuk melakukan 3M. Pertama, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Sampai ketemu di kebaktian anak selanjutnya adik-adik. Bye-bye. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Berkati Papa dan Mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku untuk lebih mengasihi dan menyenangkan